Hey ho Pop Gengs. Selamat tahun baru 2022. Ini adalah Trend of the Week daftar populer pertama di bulan Januari ini. Seperti yang udah aku beritahukan di Q&A daftar populer akhir tahun lalu, akan ada gebrakan tahun ini. Dimulai dari segmen DP Misteri yang akan menerima cerita-cerita misteri dari kamu semua dan akan diceritakan di konten selanjutnya. Juga akan ada suara lain yang menemaniku, sosok-sosok yang random ini akan menceritakan kisah-kisah horor dan misterinya. Yang mau ikut bercerita denganku untuk didengarkan bersama para Pop Gang semua, silahkan berbagi cerita kamu ke email dpmisteri666@gmail.com. Kamu bisa rekam suara kamu sedang bercerita kisah kamu, atau kita bisa terhubung langsung via telepon. Tiap bulan loh, tim akan ngangkat cerita kamu untuk ditayangkan. Dan tunggu gebrakan lainnya ya Pop Gengs. Oke, mari kita mulai rangkuman peristiwa viral dalam Trend of the Week pertama di tahun ini. Dibuka oleh kabar karantina keluarga Atta Halilintar setelah liburan tahun baru di Kapadokia selesai. Dengar Kapadokia ini, pada tahu lah ya. Kemudian dilanjutkan dengan update kasus COVID-19 per tanggal 12 Januari 2022, di mana Jakarta menduduki tingkat pertama kasus aktif. Namun juga berada di puncak tingkat kasus kesembuhan. Kabar nggak enak juga dirasakan beberapa artis nih. Polisi telah menetapkan Ardhito Pranomo sebagai tersangka atas penemuan bukti penggunaan narkoba jenis kanabis. Terus yang bikin salfok adalah kabar kedatangan istrinya ke Polres Jakbar. Oh, udah punya istri. Hampir bersamaan dengan kasus Ardhito, kembali komika FF berhadapan dengan hukum karena penggunaan narkoba juga. Dan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, diisukan kabar tentang video 16 detik yang dibantah keras tentunya oleh sang suami. Yang besar kemungkinan adalah editan atau hoax. Setelah Nia Ramadhani divonis 1 tahun penjara atas kasus serupa dengan 2 rekan selebnya itu, warga memprotes putusan jaksa yang menghukum Gaga Muhammad hanya 4,5 tahun karena sopan selama persidangan. Dan film Pengabdi Setan 2 sudah bisa dinikmati di tahun 2022 ini. Perubahan kembali datang dari para satpam Indonesia yang akan menggunakan seragam baru. Dari yang berwarna coklat akan diubah menjadi warna krem karena dianggap terlalu mirip sama polisi. Padahal bapak-bapak satpam juga mungkin gak mau disama-samakan dengan korps berbaju coklat kali ya. Yang jelas, bukan coklat lagi nih yang naik daun, tapi hijau. Ini setelah jenis non-fungible token atau NFT terus trending di awal tahun ini. Kali ini datang dari akun Gozali Everyday yang viral meraup keuntungan miliaran dari hasil jual koleksi swafotonya di pasar jual beli NFT OpenSea. Wah, mujur banget kamu Gozali ya. Selain itu, ada juga pria yang viral menendang sesajen di kawasan Semeru karena dianggap melenceng dari ajaran agama. Namun, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar justru mengatakan hal tersebut yang mencoreng nama agama yang menjunjung tinggi toleransi di negara yang banyak tradisi dan budayanya ini. Sekali lagi masih ada berita korupsi dong. Kali ini Bupati Penajam Pasar Utara Kaltimlah yang terjaring OTT KPK bersama 11 orang lainnya. Sebelumnya beliau membuat kaget dengan mengeluarkan pernyataan tidak mau lagi ngurusin COVID-19 di wilayahnya. Karena alokasi dana anggaran untuk wabah ini dianggapnya akan jadi sumber masalah. Beliau beneran kena masalah di urusan duit. Yang penting sopan. Januari ini setelah menjamin vaksin booster gratis bagi warga, Pak Jokowi pun mengunjungi NTB untuk menjajal jalur bypass Bil Mandalika. Terlihat beliau memakai jaket edisi terbatas bertema G20 yang akan diadakan di Bali Oktober mendatang. Dan terlihat sedang menggunakan Kawasaki W175 Custom warna hijau metalik. Dan terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu kru film Penyalin Cahaya, pihak produksi telah menghapus nama terlapor dari semua kredit titel film dan materi-materi publikasi. Hal ini telah dituangkan dalam unggahan pernyataan sikap dari rumah produksi.
Yang penting sopan. Sesopan penyanyi ini yang viral berkat aksinya menyanyi dengan gaya khas King of Pop Michael Jackson. Keren ya? Wah, salut aku. Sedangkan kabar luar negeri yang heboh adalah permintaan Amerika kepada PBB untuk memberikan sanksi berat kepada Korut setelah peluncuran 6 rudal balistik sejak September 2021 lalu. Kemudian dari Prancis, para anti-vaksin melakukan protes setelah Presiden Macron mengeluarkan pernyataan akan mempersulit hidup mereka hingga mereka nurut untuk divaksin. Dan akhirnya, Giacchino Gamino, buron 20 tahun bos mafia Italia, akhirnya tertangkap setelah terlihat di Google Street View. Masih di luar negeri ada seorang bocah dari negara Timur Tengah yang viral. Dengan tangan kecilnya, ia datang membawa jamuan, lalu memarahi para tamu. Karena kedatangan mereka itu, ibunya harus masak selama berhari-hari. Gak sampai di situ, di video lainnya, bocah ini terlihat sedang memarahi ayahnya karena mengira sang ayah akan menikah lagi. Padahal, buku yang dipegang sama ayah adalah paspor, bukan buku nikah. Ih, gemes ih. Memuliakan ibu banget ya. Ya, benar halal. Dan wasit dari Piala Afrika disoroti dunia bola setelah membuat banyak keputusan kontroversial di laga Tunisia versus Mali. Wasit Gianni Zikazwe dari Zimbabwe ini menghentikan laga di menit ke-85. Padahal masih ada 5 menit lagi. Sadar cepat, ia pun melanjutkan laga. Tapi di menit ke-89 detik 45, ia kembali meniup peluit panjang padahal masih ada 15 detik sis. Belum lagi ia membuat Mali bermain hanya dengan 10 orang. Kartu merah yang dikeluarkannya dianggap gak wajar. Karena VAR membuktikan pelanggaran itu gak terlalu berat. Tapi beliau menolak hasil VAR. Semua drama ini terjadi di menit-menit akhir, membuat tim Tunisia geram dan melancarkan protes di pinggir lapangan. Dan di Indonesia, Liga 1 kembali bergulir di bulan Januari ini. Persib Bandung masih berada di puncak 5 besar menyusul Arema FC, Bayangkara FC, Persebaya Surabaya, dan Bali United. Lalu ada rumor Ozil akan bergabung dengan skuad Rans Cilegon yang telah promosi ke Liga 1. Dan lagi-lagi, PSSI membuat pesta berantakan setelah terlambat mengeluarkan International Transfer Certificate atau ITC. Berujung pada tidak jadinya Samuel Balinsa bergabung di tim Liga 2 Thailand, Lampang FC. Meski pihak PSSI telah membantah kabar tersebut dengan menuding Lampang FC lah yang tidak menyelesaikan proses. Oke deh Pop Gengs, sekian dulu rangkuman pertama di tahun ini. Baik-baik semua dan tetap jaga kesehatan selalu ya. Ingat untuk mengirim cerita misteri kamu ke email yang udah aku sebutin di awal tadi. Sampai jumpa di rangkuman kabar selanjutnya. Bahagia terus di tahun 2022 ini ya Pop Gengsku.